Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatil hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa mawjud rasulana bi hadratihim bi tawfiq wal ridha wal inayah wa fatul maghfirah taysir wa nafsu khususan ila musannif hadzal kitab al-Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari mana yang ambil? Lama. Dari selangnya? Iya. Nah, dikobok. Besok ngambil sebelum maghrib ya. Jadi pas mau azan loh. Kalau apa namanya itu udah 5:30 itu lampu kelas tuh nyalain, iya, jangan pakai disuruh. Kevin, nyalain, berani gak nyalain lampu kelas? Itu 2, yang lampu tembak yang kuning sama lampu kelas yang sebelah kiri. Iya, gelap banget soalnya depan kamarnya. Masa pakai disuruh? Iya, ente misalnya, gelap bang, nyalain yuk. Tek. 5:30 pas mau berangkat ke sini. Besoknya pagi mau ngaji, matiin langsung. Atau jam 5:30, jam 6 matiin. Nggak usah pakai disuruh yang begituan. Iya. Lampu masjid nih, habis ngaji nih yang samping tuh, yang di atas kolom, langsung matiin. Jangan jam 7 masih nyala. Paham tuh? وبسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وبعلومكم آمين. ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني. Udah ya, ini udah. وفقه بضم القاف على المشروع وقتية كسرها. Yang mana sekarang? Oh ini babun fil yaqin. Iya. Udah ganti bab ya. Babun fil yaqini wa tawakkul. Harus pakai tafsir. Walamma ra'al mu'minuna ahzab, itu juga ya. Wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah ni'mal wakeel. Alladzina qala lahumun nas, yang mana qala lahumun nas, berkata manusia. Nah, ini lagi perang Badar ceritanya. Lagi perang Badar. Jadi ada orang namanya Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i, kayaknya sebacanya Nu'aim. Nu'aim atau Naim, biasanya Nu'aim. Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i. Nggak tahu Naim apa Nu'aim. Sesungguhnya qala lahum, berkata kepada mereka, kepada kaum muslimin, annas, manusia. Siapa manusianya? Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i atau Naim, kadang ada harokatnya di sini. Innan nasa, sesungguhnya manusia. Abu Sufyan, di sini Abu Sufyan maksudnya manusia itu musuhnya zaman itu ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Ashabahu qad jama'u lakum, telah mengumpulkan untuk kalian. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan pasukan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya, hadikumullah muslimin. Qad jama'u lakum, telah mengumpulkan untuk kalian apa? Fakhshawhum, pasukan fakhshawhum, maka takutlah. Takutlah kalian kepada mereka. Dia ada Nu'aim bin Mas'ud. Abu Sufyan tuh lagi ngumpulin pasukan loh. Kamu jangan ke sana, nanti kalah gitu. Fazadahum imana. Wah, malah mungkin berani. Ditakut-takutin malah mungkin berani. Itu dia. Orang beriman. Jangan ke sana, nanti justru itu yang saya cari. Nantangin. Iya, nantangin. Fazadahum imana, maka bertambahlah dengan perkataan itu iman mereka. Imannya malah bertambah ketika wah, emang kayaknya nih emang Allah pengen nguji kita. Jadi dulu misalnya, ini cerita doang sih. Orang kalau belajar nahwu di pesantren, ini cerita-cerita ya udah familiar gitu, viral di dunia pesantren. Kalau belajar nahwu, tahu nahwu, kalamu waladzul murakabu gitu. Atau itu jurumiyah, nahwu umumnya. Nanti kalau atau belajar alfiyah, nanti udah bab apa? Bab jamak taksir kalau nggak salah. Bab jamak taksir itu ntar nggak tahu, intinya di bab tertentu nanti orangnya biasanya sakit gitu. Ini udah familiar di pesantren-pesantren salaf. Nggak tahu, kayaknya sih bab jamak taksir kayaknya. Biasanya kalau lagi udah sampai bab situ sakit biasanya. Sakitnya sakit koreng, gatel-gatel, korengan, bisulan, katanya begitu. Tandanya apa? Sedang menyerap ilmu. Iya begitu katanya. Jadi ketika belajar itu alfiyah bab itu sakit, mungkin semangat dia. Wah bener, ternyata lagi proses penyerapan ilmu gitu. Ternyata bener-bener kata orangnya. Habis itu langsung paham. Ya macam-macam mitos, bisa jadi bener, bisa jadi kagak, bisa jadi salah, atau mungkin kebetulan. Memang itu biasanya. Jadi orang kalau belajar nahwu di pesantren, korengan dah gitu. Padahal bersih, bajunya di laundry, anduknya dijemur, kasurnya nggak ditidurin orang, tidur dia doang, tetap aja kena koreng, iya. Gudigan, gatel-gatel, bisul, tungau, lagi eksim, skabies, namanya macam-macam, semuanya dia pernah rasain itu, penyakit kulit segala macam, 1001 macam penyakit kulit Anda pernah rasain. Lagi mondok, bisul sini sampai pala, sampai tempat-tempat yang tidak boleh disebutkan, iya, macam-macam. Termasuk yang perempuan juga. Nah, ini tinggal gitu pondok Al-Quran tuh di situ, Cijeruk, Cikeretek, Cijeruk, apa? Di situ dah tuh pokoknya yang suka Bumi Ciawi ke sana. Karena mandinya itu di kamar mandi ustadznya, pakai air pam, bisa diminum air kerannya. Karena mandinya di situ. Kena penyakit koreng. Allahu Akbar walillahilhamd. Anduk Anda jemur, pokoknya bersih lah. Orang tinggal ke rumah ustadznya, abang aneh ustadznya, tinggal di situ. Tinggalnya di asrama biasa, cuma kalau mandi naik ke atas ke rumah ustadznya. Air kerannya bisa diminum. Aneh mandi pakai itu, tetap kena koreng. Allahu Akbar walillahilhamd. Tandanya sedang menyerap Jadi semakin yakin, wah benar-benar nih. Berarti tanda-tanda ingin menjadi ulama. Iya. Kalau ente belum kena penyakit, wah berarti belum serius belajarnya. Katanya begitu. Iya, katanya sih begitu katanya. Ya ini, walaupun gak ada hubungannya sih sama ini. Cuma mirip-mirip lah gitu. Jadi ketika mereka ingin berperang melawan kaum kafir Quraisy, dibilangin sama orang, jangan ke sana. Kalian itu pasukannya beda sama mereka. Kalian kan cuma bawa pedang, kagak bawa baju zirah gitu. Mereka tuh siap kuda, ontak buat menyerang kalian. Ketika perang Badar, kalau nggak salah itu kudanya cuma 2. Dia bayangin, kudanya cuma 2.
ganti-gantian naiknya. Dua atau kayaknya dua doang kudanya. Kaum kafir Quraisy, banyak kudanya, 30, 50 banyak, menang tapi. Iya. Ketika dikasih tahu kalian tuh bakal kalah, mereka 1000 pasukan, kalian cuma 313 doang. 313 lawan 1000. 3 orang lawan 10 berarti. Satu orang harus ngebunuh 5 atau 4 atau 3. Mati ente. Lengkap lagi. 313 lawan 1000. Gimana caranya? Mereka semakin yakin ini pasti akan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadun ahad, kalah semua. Innan nasa alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka, fazadahum imana, maka bertambah bagi mereka imannya malah bertambah. Wah, semakin yakin. Tanda-tanda Allah ingin memberi kita kemenangan, surga. Wa qalu, mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah bagiku Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Kita nggak ada yang bisa kita andelin. Mau lawan siapa? Mau ini hasbunallah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Itu amalan supaya membuat musuh takut. Jadi kalau ente mau kemana-mana itu ente baca itu, mau keluar malam-malam misalnya, udah malam dibaca itu yang banyak, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, sebanyak-banyaknya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, hasbunallah. Itu kan ada di hizib kan? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Baca supaya musuh sebelum dia datang udah takut duluan. Bergetar langsung mereka. Amalannya. Cukuplah Allah bagi kami. Nggak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanqalabu bi ni'mati minallah. Fanqalabu, maka mereka kembali dari Badar. Badar itu nama tempat, kebun kalau nggak salah, ada tempat lagi. Perang Badar makanya namanya. Bi ni'matin minallah, dengan segenap nikmat dari Allah, wa fadlin, dan karunia. Apa karunianya? Selamat. Jadi selamat, yang terluka cuma sedikit iyalah. Orang ditolong sama malaikat kok. Berapa ribu malaikat itu turun. Malah ketika perang Badar itu, kaum muslimin itu sambil tidur. Sambil apa? Sambil tidur. Malam-malam ngantuk jadinya. Dalam surat apa itu? Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah. Lupaan. Dibaca juga di hizib. Karena sering baca, cuma lupa lagi. Lupa. Jadi ngantuk. Orang kan kalau mau ketemu sesuatu yang menyeramkan, yang menakutkan, nggak bisa tidur kan? Iya. Ente lagi di kamar sendirian, mati lampu, jreng aja. Lagi sakit misalnya, nggak ada yang temenin, tiba-tiba bunyi suara. Wah, ada anjing. Iya. Takut nggak? Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Besok mau ketemu musuh 1000 orang, pakai kuda, panah, pedang, sempurna, helm semua. Bukannya takut, tidur semua. Yang kaum muslimin. Karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tidurnya enak lagi. Bangun-bangun masih ngantuk. Jadi pas lagi perang tuh, pas mau melempar pedang atau menghunus pedang, terus itu kepala kaum kafir tuh udah mental duluan. Tuh, gelinding langsung. Ya, belum nyampe pedangnya baru
udah putus. Malaikat nolongin dari langit. Bi ni'mati minallah lam yamsashum su'. Tidak tersentuh, mereka tidak tersentuh oleh apa? Keburukan. Nggak ada yang terbunuh, nggak ada yang terluka. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti atau menemukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluar untuk perang. Jadi emang harus diladenin. Siapa yang berani? Saya. Wallahu dzu fadlin 'azim. Allah pemilik karunia yang agung. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakal, serahkanlah. Tawakal itu serahkan, pasrah setelah usaha, namanya tawakal. 'Alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nyerahin semua, pasrahin semua. Nggak usah ngandelin diri kita, ngandelin orang, ngandelin teman, ngandelin keluarga, serahin semua. Ntar kalau begini, ntar kalau begitu, ntar kalau dia lupa, ntar kalau dia khianat, ntar kalau dia bohong, serah. Yang penting kita udah usaha, yakin, sing penting yakin. Kalau emang harus celaka, ya udah celaka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau mondokin anak, Ustadz, ya terus tapi saya takut anak saya kenapa-napa. Ya tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahin aja semua sama Allah. Ibu emang bisa jamin kalau anak ibu di rumah terus bisa jamin? Enggak. Ya sama aja. Udah di sini aja diam-diam di pesantren. Paham? Ada orang nggak mau pergi haji, duitnya banyak, nggak mau pergi haji. Kenapa? Dia takut pesawatnya jatuh. Lagi naik pesawat takut jatuh, takut tenggelam, takut ketinggalan, takut macam-macam, pokoknya takut. Saya takut mati naik pesawat. Itu tiba-tiba kalau jatuh gimana? Dia nggak yakin, harus yakin. Ada gak bis yang mengarah ke Mekah, tujuan Mekah misalnya, Bogor Mekah? Ada gak? Kagak ada. Bisa 3 bulan nyampe. Iya. Lama banget. Naik kapal laut zaman dulu tuh 6 bulan. Iya, 6 bulan. Kakek aneh tuh naik kapal laut. Kakek aneh pergi haji tahun 52 atau 1950 atau 1948. Naik kapal laut 6 bulan. Itu satu sebangku sama Benyamin Sueb. Tahu Benyamin Sueb? Pelawak penyanyi itu Babeh Benjamin. Penyanyi hujan gerimis. Aja tahu itu. Itu kan penyanyi. Itu bapaknya dia dulu satu kapal sama kakeknya. Ceritanya. Ngelawak mulu dah. Selama 6 bulan tuh di kapal ketawa mulu gak kelar-kelar. Emang di pelawak ngapain aja lucu. Iya. Nah ini orang yang takut naik pesawat, nggak mau pergi haji karena takut naik pesawat. Ingat, kebanyakan orang mati di pesawat apa di kasur katanya? Hah? Di pesawat apa di kasur? Di kasur kan? Dia tidur nggak takut dia? Iya. Dia tidur takut nggak? Enggak. Orang kebanyakan mati di pesawat apa di kamar mandi? Di kamar mandi jatuh kepleset. Iya. Ke kamar mandi takut gak? Enggak. Lah, kenapa naik pesawat? Emang banyak pesawat yang jatuh, cuma kalau dibandingin persentasenya sama yang naik bis, kebanyakan mana kecelakaan di darat apa di udara? Di darat. Tabrakan beruntun di tol, lagi mudik, kebakaran, bannya meledak, pleset, remblong, macem-macem. Naik pesawat setahun 2 kali palingan. Naik bis, naik mobil darat itu. Lihat ada lagi di jalan tol ada tuh jumlah kecelakaan bulan Juli 2025 314, masya Allah, sebulan. Iya,
ada yang kepleset, ada yang ini, remnya blong, sopirnya ngantuk. Dia nggak takut naik bis ya, aneh kan? Makanya harus tawakal, serahin semua sama Allah. Ya, kalau emang harus jatuh naik pesawat, ya udah jatuh, masuk surga, insya Allah. Nasallallahu alaihi. Serahin semuanya sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Emang kalau emang harus mati, ya udah, emang udah waktunya. Emang Allah pengen saya mati. Gak usah takut. Yang penting lunasin hutang. Hutang lunasin. Hutang sama manusia, hutang sama Allah. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah, hanya kepada Allah hendaknya kaum mukmin itu, kaum mukminin apa? Ya tawakal, berpasrah diri. Jadi serahin semua sama Allah. Kalau kamu orang beriman, ya udah pasrahin semua sama Allah. Saya titip anak saya di pesantren ya, iya. Saya serahin semuanya pada Pak Ustadz, Pak Kiai, pengurus pondok. Saya serahin semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dikit-dikit telepon anak saya gimana, anak saya tolong difotoin, tolong divideoin, tolong direkamin VN, voice note, tolong di... Waduh, ini berubah deh, dan jadi ustadz pondok, berubah jadi fotografer pondok, ya. Pesantren zaman sekarang begitu. Pak Ustadz tolong, lagi kan kadang-kadang lagi ada pengurus pondok gitu kan, divideoin anaknya lagi makan. Pak Ustadz, anak saya kok nggak kelihatan? Allahu Akbar. Ada di videoin dia lagi makan, bete buat mukanya, mungkin gak punya duit. Anak saya sehat Pak Ustadz. Besoknya, Pak Ustadz tolong boleh difotoin lemarinya gak? Fotoin lemarinya. Pak Ustadz tolong fotoin bajunya. Fotoin baju. Ya ilah, jadi tukang foto. Iya. Dari Ustadz jadi tukang foto, dia berubah. Udah serahin aja, gak usah tanya-tanya. Pak Ustadz tolong tanya anak saya, tolong saya kangen, tolong bilangin adiknya sakit, tolong bilangin neneknya dirawat. Udah diem-diem apa diem-diem. Ya, kalau zaman aneh mondok tuh di Bogor juga itu, sama pesantren Quran Ummul Qura. Masuk pondok 40 hari pertama nggak boleh keluar, nggak boleh izin, nggak boleh dijenguk, nggak boleh nelpon. 40 hari. Biasa di pondok gitu ya. Ada yang begitu gak? Pernah? Iya, Fadlan. Pernah begitu ente? Nggak ditengok, ini gitu 40 hari tuh nggak boleh ditengok, nggak boleh izin keluar, nggak boleh pulang, nggak boleh nelpon, nggak boleh pokoknya. 40 hari datang orang tuanya, wah nangis, macam-macam. Udah kayak apa namanya, burung kekuku. Papa kangen. Iya, aduh macam-macam. Kalau aneh emang udah biasa ditinggal, pas aneh nggak ditengok, ya udah, emang pondok rumah aneh. Jadi di mana tempat aneh tinggal, ya udah itu rumah aneh. Gak usah merasa rumah saya di sana, enggak. Pokoknya di mana tempat aneh tinggal itu, nanti mungkin tahun depan atau tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi anak baru nggak boleh izin keluar, nggak boleh nelpon, nggak boleh pulang, nggak boleh dijenguk, tunggu 40 hari. Biasanya begitu pesantren. Ada yang pernah pesantren di sini selain di sini? Begitu gak? Siapa? Nabila? Mana Nabila? Di luar. Ya, mana begitu. Serahin semua sama Allah Subhanahu. Sakit parah tetap. Kecuali udah emang harus benar-benar diinin keluar, ya udah keluar. Sakit, pilek, korengan, baru 40 hari udah korengan dia. Anak saya gimana Pak Ustadz? Mohon maaf, aku nggak bisa telepon. Nanti tunggu 40 hari. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah Ta'ala berfirman, fa idza azamta, kalau kamu sudah azam, apa azam? Yakin, azamta. Azamta itu kayak udah mantep gitu. Kalau emang kamu udah mantep, fatawakkal 'ala Allah. Serahin semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sudah mantep nih, apapun yang terjadi saya akan hadapi. Udah, yang penting udah disiapin semua. Ba'dal musyawarah ya, azam tuh jadi udah mantep setelah musyawarah. Jadi nggak gegabah, nggak asal-asalan. Mau nikah misalnya, ada orang mau nikah, pokoknya saya udah mantep nikah misalnya, kawin pokoknya, yang penting kawin, saya udah yakin. Nanti kamu kalau habis nikah ini loh, ada ini, ada tanggungan ini, ada ini masalahnya, udah pokoknya serahin semua. Enggak begitu. Harus musyawarah dulu. Gimana nih kira-kira? Dikasih tahu, oh begini, kamu udah siap belum? Bikin tabel misalnya. Mau ngapa-ngapain tuh bikin tabel. Nanti lulus dari sini misalnya mau kuliah apa mau kerja, bikin tabel. Kiri positif, kiri kanan negatif atau terbalik kanan positif. Tulis misalnya kerja, bikin kertas lembar, kiri negatif. Negatifnya apa? Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa merasakan pendidikan. Positifnya, saya punya pengalaman ini. Lihat positifnya lebih banyak, apa lebih sedikit daripada negatifnya. Banyakkan negatifnya, jangan. Kuliah, positifnya apa? Punya wawasan luas, teman, relasi, jangkauan misalnya segala macam. Negatifnya, berarti saya pengalamannya, berarti saya harus ngeluarin duit, berarti saya harus menunda pesan gitu. Paham? Musyawarah, mengapa itu musyawarah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wal ayat fil amri bit tawakkul katsiratun ma'lumah. Dan ayat tentang tawakul atau berserah diri katsiratun ma'lumah, sudah diketahui banyak. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang berserah diri kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Cukuplah. Ai kafihi, yaitu kafi, akan mencukupi. Ada kan qasidah Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi. Afif yang bercanda. Wa ni'mal kafanal kafi. Aja teman mana? Lupa kan ini gara-gara dia nih. Stop. Coba baca bareng-bareng. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi. Likullin kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Udah cukup bagi Allah. Allahul kafi. Allah cukup udah. Saya nggak butuh ini, nggak butuh itu. Kalau emang kamu mau nolongin saya, kalau emang kamu mau bantuin saya, kalau emang saya ada yang bantuin, Bismillah. Tapi kalau enggak ya udah. Saya jalan sendiri sama Allah Subhanahu Ta'ala. Kafi. Terus baca tuh itu. Itu wiridannya Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya Hizbul Watad kalau nggak salah. Yang dibaca itu biar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sendirian, lagi suasana mencekam, nanti ditolong. Wahul kafi, semua yang cukupin Allah. Nggak ada yang bisa menyakiti saya, nggak ada yang bisa mencelakai saya, karena saya dilindungi oleh Allah. Wahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi, likullin kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Lagi tawuran misalnya, ente mau lewat ada orang tawuran, baca itu. Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi. Selamat insyaallah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ay kafihi, wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman merekalah yang innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman merekalah yang alladzina, yang idza dzukirallah, jika disebutkan di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, apa wajilat? Wajila yaujalu, wajalan wa maujilan fahuwa wajilun, ijalla taujal.
Apa wajila? Takut, gemetar. Jadi apabila disebutkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala wajilat, bergetar hatinya, takut dia. Malu, wajil. Wajilat itu malu, sungkan. Sini mana nih? Anginnya. Wajilat ya takut. Qulubuhum, hati mereka. Jadi lagi mau maksiat tiba-tiba tinggal takut sama langsung takut dia. Astagfirullah, istighfar langsung. Itu namanya wajilat. Qulubuhum, hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan alaihim, kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang beriman. Ayatuhu, ayat-ayat Allah. Zadathum, bertambahlah mereka iman mereka. Wa ala rabbihim, dan hanya kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka berserah diri. Pakai pecinya, mana peci yang kedua? Pakai pecinya, biarkan tuh hilang. Pakai pecinya. Nah. Wal ayatu fi fadl tawakkul katsiratun ma'rufah, dan ayat tentang keutamaan tawakal, serah diri, katsiratun ma'rufah, banyak diketahui. Wa amal hadits, adapun hadis-hadis, al-awwal, yang pertama, an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urudat alayya al-umam ra'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-ruhayt wan-nabiyya ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azim فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب اللهم اجعلنا منهم قولوا آمين آمين ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس بأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umam," diperlihatkan kepada saya umam. Umam itu jamaknya umat. Ummatun, ummatani, umamun. Diperlihatkan kepada saya banyak sekali umat-umat. Fara'aitun nabiyya, saya melihat seorang nabi wa ma'ahu ruhayt. Bersamanya ada 10-20 orang. 10 orang mungkin ruhayt. Atau 8-7 orang. Jadi ada nabi nanti di hari kiamat. Dengerin, pakai pecinya. Nah. Adem enak itu. Ya, ada nabi nanti hari kiamat. Umatnya cuma 7 orang. Jadi bayangin, nabi ngajak kepada Allah Subhanahu, dakwah, ngajar ke sana kemari, dakwah, ceramah ke sana kemari, pengikutnya cuma 7 orang, 6 orang, 5 orang. Agak banyak. Ini nabi. Ini ada kiai diundang ceramah. Pak Kiai boleh ceramah. Undang. Di mana?
Nah, di sana ada kantor. Berapa orang yang hadir biasanya? Ya, adalah 15 orang. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Kenapa emang? Ya minimal banget saya 200 orang yang hadir. Oh gitu pakai. Tapi amplopnya 3 juta mah nggak apa-apa. Iya, giliran amplopnya disebutin mau dia. Dia takut kehilangan jamaah misalnya. Jangan, ini Nabi aja cuma 7 orang pengikut Nabi, ente bayangin Nabi kurang mulia Nabi. Ente baru ustadz kondang aja pengen santri banyak misalnya. Enggak. Nah, santri harus banyak, kalau dikit kayaknya biarin dikit, yang penting berkualitas. Maka dikit, ya kalau banyak lebih mulia gitu. Enggak, santrinya ada 13.000. Ya hebat, saya berhasil. Kata siapa? Kata siapa? Belum tentu. Belum kan? Jadi bukan dilihat dari santri. Nanti ya, hari kiamat masuk surga ke neraka gitu. Ya tapi kalau santrinya banyak, alhamdulillah kita berusaha buat memperbanyak santri untuk menyampaikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau emang sedikit, ya udah. Mendapat segitu misalnya, nggak usah merasa berarti saya gagal. Enggak gagal, tenang aja. Berarti saya ini mungkin ini ada hadisnya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhai. Nabi melihat ada seorang nabi nanti hari kiamat, cuma 3 orang pengikutnya, 4 orang, enggak menjadikan dia hilang kemuliaan nabinya, ya tetap jadi nabi. Kiai santrinya cuma 2 misalnya. Santrinya cuma 2, cowok dua-duanya. Yang satu sering sakit, yang satu sering pulang. 3 ada, yang satu sering gak masuk. Allahu Akbar. Dia ngajarin ini nih, ngajarin gelas. Iya. Gak apa-apa. Habaib misalnya itu ada di Jakarta itu 3 trio Habaib Jakarta. Trio Jakarta siapa? Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, sama Habib Salim Jimdan. Biasanya tuh kalau di Padang-Bayan tuh fotonya lagi bertiga lagi. Lukisan bukan foto. Fotonya jarang soalnya, warna hitam putih fotonya. Beliau meninggal sebelum tahun 90, 70-an atau 60-an. Foto masih hitam putih. Jadi foto beliau kayaknya di sini ada ya? Ada gak di sini? Yang 3 Habib gitu lagi di pegang tasbih pakai undangan. Habib Ali Kuitang kalau ngajar 1000 orang yang datang. Wah, ceramah tuh. Namanya Majelis Taklim Kuitang, udah terkenal dari Jakarta. Banyak yang belajar tuh dari penjuru Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok, datang semua setiap hari Senin apa hari apa gitu dulu. Iya. Habib Ali Bungur satunya lagi, muridnya cuma 13 orang, 17 orang. Yang ngaji segitu itu doang udah yang ngaji. 9 orang. Kenapa? Karena galak. Galak banget katanya begitu. Kalau salah orang, ya galak kok macam-macam. Jadi pada nggak betah majunya. Nggak mau ngaji sama dia. Galak soalnya kalau salah aneh diomelin. Lama Habib Ali Kuitang kan aneh salah dia-diemin aja. Tapi jadi kiai semua itu. Habib Ali Bungur jadi kiai semua. Galak. Ali Bungur. Yang satu, 3 orang nih. Trio Jakarta. Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur namanya. Al-Attas, yang ada Al-Habsyi, yang 3 Habib Salim bin Jimdan. Yang satu muridnya ribuan, yang satu muridnya cuma 7-9. Iya, berapa orang itu? 7 ke 9 atau 13 orang. Pokoknya dikit, nggak sampai 20 yang ngaji. Ngaji banyak, ntar besok nggak datang, besok nggak datang gitu. Tapi yang ini nih yang murid-murid inti ada, setiap hari ngaji. Semuanya jadi kiai. Semuanya jadi habib-habib terkenal langsung setelah itu. Ngaji sama siapa? Sama Habib Ali Bungur. Habib Ali Al-Attas, itu Habib Ali Kuitang, Habib Ali Al-Habsyi. Iya, nggak hilang, nggak jadi kiai gitu kalau nggak ada, enggak, tetap jadi kiai. Kalau nggak ada umatnya nggak jadi nabi, tetap jadi nabi. Kenabiannya nggak hilang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan, dan ada seorang nabi wa ma'ahu rajul. Datang bersama umat 1 orang doang pengikutnya, bayangin. Santrinya 1.
Dia ngajar, dia dakwah, dia ceramah ke sana kemari. Ayo beriman kepada yang pengikutnya cuma satu orang. Santrinya cuma satu. Dibayin. Bawain sendalnya, bawain kitabnya, nyiapin air, ceramah ke sana kemari, dakwah ke sana. Satu doang. Rajulu war rajulan, wa ma'ahu rajul war rajulun. Satu atau dua orang lah gitu. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada lagi nabi, nanti hari kiamat datang. Hari kiamat maksudnya dulu di dunia, nanti di hari kiamat kan nanti itu di hari kiamat nabi. Nabi Adam, nabi semua nabi itu berjejer, di belakangnya itu umatnya. Jadi yang paling banyak umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi banyak panji-panji umat Nabi Muhammad SAW pegang panjinya, benderanya. Yang umatnya Nabi Muhammad, ummatu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rasul. Bangga gitu, banyak banget. Nabi Musa banyak, cuma banyakkan umat kita. Umat Nabi Muhammad banyak banget. Bisa, banyak banget pokoknya. Karena ya Nabi akhir zaman. Nabi Musa banyak, cuma banyak umat mungkin 1000 kali lebih banyak. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi wa laisa ma'ahu ahad, kagak ada umatnya. Pegang panji, kagak ada orang di belakang. Sendirian. Mana nih umat nggak tahu namanya nabi siapa, itu nggak disebutin. Nggak ada umatnya, ceramah kesana kemari, sebar brosur misalnya, saya nabi misalnya, ikuti saya. Kagak ada yang mau, nggak ada yang daftar jadi umatnya. Allahu Akbar, nggak ada santrinya. Tetap jadi nabi. Ini dikasih tahu begitu sama guru anda, Syekh Nabi. Nanti kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi apa, ceramah sana kemari, yang datang cuma 3 orang misalnya, ya udah tetap ngajar, tetap jangan tinggal, udah dah, anda jadi ini aja dah, jadi kurir aja, atau anda jadi kerja aja dah, di mana ya dah, nggak mau anda, nggak ada yang ngikutin, tetap sabar ngajar, ceramah sana kemari, dakwah di jalan Allah Subhanahu. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan seorang nabi enggak ada pengikutnya. Idru fi ali sawadun azim. Kemudian saya diperlihatkan ada banyak orang, sawad azim. Sawad itu artinya hitam sebenarnya. Maksudnya saking banyaknya tuh kayak hitam, kayak kerumunan semut hitam. Banyak banget ini nih. Fadhanantu annahu ummati, kayaknya ini umat saya dan ini. Fadhanantu, aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumu, ini Nabi Musa dan kaumnya. Bukan umat kamu, walaupun banyak ribuan, ratusan ribu, tapi bukan umat kamu lebih banyak lagi, jutaan, miliaran umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang nih umat Islam sekarang banyak banget kan. Agama terbesar kedua di dunia adalah agama yang pertama apa? Kristen. Diperkirakan 2030 atau 2050 yang pertama adalah Islam. Sekarang masih Kristen paling banyak populasi di dunia. Nanti diperkirakan tuh karena banyak udah kebuka tabir-tabir Al-Quran, ada ilmuwan ini masuk Islam, pendeta ini masuk Islam. Kan banyak kan pendeta-pendeta masuk Islam kan? Siapa? Donitan apa namanya? Iya. Pendeta Donitan apa siapa tuh? Yang baru kemarin tuh. Semua Bible bukan diberantakin, dibacain, salahnya di mana, kontradiksinya di mana, dibacain semua. Ini saya udah hafal semua. Masuk Islam, banyak banget. Di Eropa banjir mualaf. Eropa, Amerika, Prancis banjir mualaf, masuk Islam. Belum Israel nyerang Palestina, orang-orang Palestina kan dipelajari Islam. Oh ternyata beginilah Islam, masuk banyak. Jadi semakin dihancurkan, semakin orang kepo jadinya. Penasaran kenapa ya dihancurkan umat Islam? Kenapa dijauhi? Karena teroris? Enggak. Ternyata mereka yang dibantai, belajari masuk Islam. Iya, pendetanya masuk Islam. Pendetanya masuk Islam. Artis pada masuk Islam di Eropa, di Amerika, di Perancis. Diperkirakan 2030 atau 2050 Islam adalah umat terbanyak di dunia, miliaran.
Sekarang masih kalah sama Kristen. Karena Kristen banyak banget sih. Kristen Ortodoks, Kristen apalagi Protestan, Kristen Katolik, macam-macam. Faqila li hadza Musa wa qaum walakin dzur ila al-ufuq, akan tetapi lihatlah engkau ila al-ufuq, ke atas, ufuk ujung. Atas atau di ujung ufuk. Fa nadartu fa idza sawadun 'azim, maka aku melihat sawad, pasukan azim, banyak banget. Di pojok atau di ujung lah itu ufuk. Al-afaq an-nawahi al-wahid ufuk. Wa ufuk mislu asir, di pojok atau di ujung. No, lihat no, di belakangnya no, banyakan lagi atau di sono no, banyakan lagi. Faqila li undur ila al-ufuqil akhar. Kemudian dikatakan kepada saya, lihat lagi ke pojokan yang lain. Fa idza sawadun azim, banyak juga pasukannya. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan kepada saya, ini baru umatmu. Segini banyaknya? Iya. Masya Allah, miliaran. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ratusan ribu, jutaan, miliaran. Umatnya Nabi Musa ya ratusan ribu doang. Karena Nabi Musa ya segitu umurnya, kemudian udah habis, selesai. Ganti nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, nabi terakhir. Yang mau beriman gak bisa beriman sama Nabi Musa doang. Beriman masuk agama Nabi Muhammad sallallahu. Maka paling banyak umat Nabi Muhammad sallallahu. Bahkan dianjurkan jadi orang nikah niatin punya anak banyak. Kenapa hadisnya begitu? Tazawwaju waludan waluda fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Tazawwaju, nikahilah, woi laki-laki, nikahilah perempuan walud. Walud itu yang punya anak banyak. Gimana anda tahu dia punya anak banyak? Lihat teman-temannya, lihat keluarganya, lihat tantenya, lihat dirinya, saudaranya. Dia anak ke-12 misalnya, berarti keturunannya anaknya banyak. Ya, gitu. Jadi kita nikah suruh anak yang banyak. Tazawwaju waluda, nikahilah perempuan yang walud, yang suka melahirkan, maksudnya itu bibitnya bagus. Bibit banyak anak. Wadud itu yang lemah lembut, perempuan wadud. Fa ini sesungguhnya aku ubahi, berbangga bikumul umam, dengan banyaknya kalian di hadapan para umat yang lain yaumal qiyamah, hari kiamat. Lihat nih, umat saya banyak loh, gitu. Umat kalian cuma 100.000, 300.000, umat saya di miliaran. Beranak setiap hari. Bang Wi pengen punya anak berapa? 13. 16. Bang Boy 16. Ya, Bang Boy, Anda pengen punya anak 16. Pas datang Yasir 1, capek dia. Capek dia. 1 udah repot banget ya. Bang Wi mau berapa? 13, 16, 20, 150 anak. Nasallu balafwa. Disuruh Nabi begitu. Tazawwaju waludan waluda. Fa inni ubahi bikumul umam, karena saya nanti pengen banggain di depan umat yang lain dengan banyaknya umat saya. Tapi umatnya yang berkualitas dong. Iya. Anaknya banyak, agak ada yang sekolah. Ya. Anaknya banyak, agak ada yang sholat, nggak ada yang sekolah, nggak ada yang ngaji. Setiap hari main game aja, mancing mulu kerjaan. Ya udah, mati aja lu udah. Agak bangga Nabi begitu. Anaknya banyak, cuma beriman semua, ngaji, sholat, doain orang tua. Anaknya banyak 12. Orang tuanya meninggal, nggak ada yang bisa nyolatin. Lu dah, doain. Gimana cara doanya? Akhirnya setel MP3, tulis di YouTube, doa kedua orang tua Robert Firly baca. Ya, kaset yang baca YouTube. Ada iklannya dulu lagi. Shopee, pipi. Jangan setel YouTube, enggak sih, buat doain orang tua saya. Dari YouTube dulu dipasang. Kagak mempan. Doain. Tabur bunga banyak banget, sampai warna-warni kuburan emaknya. Warna-warni merah, kuning, hijau. Wah, doain, bukan dikasih bunga doang. Kagak bisa. Doon dasar. Iya.
Itu kejadian loh. Iya, nanti ketawa sekarang. Di luar kejadian. Itu di Flores tuh, NTT, Nusa Tenggara Timur. Luarnya pengen dikirim ke sana. Umat Islamnya cuma 12% kalau nggak salah. Selebihnya umat Kristiani, makan babi, makan ini segala macam. Dulu umat Islam paling banyak, mayoritas di sana. Sekarang jadi minoritas. Bahkan itu dulu masjid, sekarang jadi kandang babi. Bayangin. Waduh, dahsyat. Makanya di sana lagi gembar-gemborin orang-orang dari Arab, dari Jerman tuh bikin masjid, bikin pesantren di sana, Flores. Aneh disuruh ke sana. Mau gak wih sana ke Flores? Jauh banget. Jauh banget Flores. Oh, bagus banget pantainya tuh. Ente gak usah pakai ini, kelihatan itu ubur-ubur kelihatan, kagak hitam, kagak coklat, terus kelihatan. Warna-warni itu terumbu karang. Yang bercanda. Iya. Dulu kaum Islam mayoritas datang misionaris, datang mereka tuh ngerayain misa, tahu misa tuh hari Paskah atau hari misa tuh buat menghormati Yesus dan segala macam. Itu pakai peci, pakai sarung, nah, peci songkok kayak ente, pakai sarung, berdiri semua. Kira lagi tolal badru, lagi haleluya, beneran? Enggak bohong. Kenapa kok pakai peci? Kamu kayak orang Muslim. Kakek saya Muslim, bapak saya Muslim. Kok kamu? Ya disuruhnya begini. Datang misionaris dari Belanda, datang misionaris dari Swiss, punya duit banyak, masih saya udah suruh masuk Kristen. Itu ibadahnya tuh haleluyanya pakai peci. Nah, makanya Abang Ane tuh kerjasama sama orang Jerman. Dia orang Suriah, tinggalnya di Jerman. Duitnya banyak banget emang, euro makanya. Ngirim duit ke sana, bikin pesantren. Sekarang lagi ngurusin surat wakafnya. Wakaf segala ini ke Kemenak, ke Departemen Agama, lagi diurusin sana. Ada pesantrennya sekarang. Untuk membentengi akidah Islam. Nah ini ceritanya bukan itu, yang mau ceritain tuh Abang Ane, bukan Abang Ane, pokoknya Abang Ane diceritain tuh Ustadz dipanggil, ditelepon. Oh Ustadz bisa kesini? Gak bisa, kenapa? Ada yang meninggal nih. Oh iya silakan. Oh Ustadz tolong doain. Ini kamu aja doain. Saya Kristen lah. Dia Kristen, bapaknya Islam. Dia tahu doanya nggak bakal nyampe. Maka dia suruh Ustadz. Pak Ustadz tolong doain bapak saya. Kamu aja. Saya Kristen. Allahu Akbar. Bapaknya Islam. Akhirnya ambil nangis dia, ya Allah doain. Bapaknya Islam, dia pengen nguburin bapaknya dengan prosesi Islam, pengen disolatin, pengen didoain, pengen dikuburin nggak pakai peti. Nah, nggak bisa doainnya, nyuruh orang. Kenapa nggak bapak aja nyuruh? Saya Kristen Pak. Ya Allah biha. Ya, jangan itu sama alhamdulillah masuk pesantren diajari Rabbil firli wali walidayya. Seberapa banyak orang nggak bisa baca doa itu? Evan, baca doa kedua orang tua coba. Alhamdulillah. Nggak bisa baca doa, bukan nggak bisa, dia hafal, tapi dia tahu nggak bakal nyampe doanya dia. Kalau bapak tahu nggak bakal nyampe, kenapa nggak bapak masuk Islam? Nggak mau saya. Saya ada janji sama pendeta saya. Nas'alullah afwan. Waqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan kepada saya hadhihi ummatuk. Nah ini baru umat kamu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka 70.000 yadkhuluna jannah, masuk surga bi ghairi hisab wala azab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Semoga kita menjadi orang sab'una alfa, 70.000. Cuma rasa-rasanya sih susah ya. 70.000 doang kuotanya masanya. Allah maja'alna minhum. Tsumma nahadha pada khala manzilahu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.